GN semuanya, kalian tahu Terra atau Luna nggak sih? Proyek kripto yang berfokus terhadap integrasi stablecoin dengan volatile asset. Ternyata Terra punya saingan nih. Proyek ini juga memiliki mekanisme yang mirip-mirip dan juga berfokus untuk mengembangkan ekosistem stablecoin yang terdesentralisasi, kapital efisien, dan scalable. Proyek tersebut bernama Mars Ecosystem. Seperti apa proyeknya, bagaimana mekanisme stablecoin-nya, yuk kita cari tahu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya lu nggak ketinggalan update dari video gue selanjutnya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka membaca, tulisannya akan gue tulis di medium gue, dan kesimpulannya akan gue upload di Instagram gue di lutfi.sol. Oke, mari kita mulai. Sebelum kita membahas mengenai proyeknya, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai stablecoin. Sekarang stablecoin merupakan kripto idaman para investor untuk melakukan jual beli aset digital karena harganya stabil. Nggak kayak dulu yang mewajibkan kita untuk memiliki aset volatile seperti BTC atau ETH. Tapi ada kelemahannya cuy. Stablecoin sekarang tersentralisasi. Ambil contoh USDT dan USDC. Dua stablecoin ini diatur oleh pihak atau perusahaan tersentral seperti Bitfinex untuk USDT dan Coinbase dan Circle untuk USDC. Hal ini merupakan hal yang bertentangan dengan filosofi kripto, yaitu desentralisasi. Atau kalau di video yang teman-teman lihat sekarang adalah censorship resistance. Jadi perusahaan-perusahaan ini bisa aja memanipulasi atau memprinting uangnya sesuka mereka. Nah, Mars Ecosystem mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat ekosistem stablecoin yang censorship resistance, price stability, dan low tail risk. Mars Ecosystem sendiri ingin membuat central bank dan reserve currency dalam dunia DeFi. Mereka mencobanya dengan membuat 3 produk sekaligus, yaitu Mars Ecosystem, Mars Stablecoin, dan Mars Swap. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Mars Ecosystem atau Mars Treasury. Tidak seperti proyek stablecoin lainnya, Mars Treasury menggunakan banyak aset sebagai jaminan supaya stablecoin milik mereka dengan ticker USDM selalu stabil di $1. Ada 4 aset kripto yang dapat digunakan, yaitu BTC, ETH, Cake, dan SMS. Keempat aset tersebut diurutkan berdasarkan volatilitasnya. Semakin tinggi, maka semakin sedikit aset tersebut digunakan sebagai jaminan. Selain itu, nilai USDM yang dapat demand diatur berdasarkan jumlah treasury yang ada. Sebagai contoh, jika treasury yang dimiliki bernilai 100 juta, maka sistem hanya boleh mint USDM sebanyak 100 juta juga. Hal ini membuat sistem Mars protokol aman. Yang kedua adalah Mars Stablecoin. USDM merupakan stablecoin dari Mars Ecosystem yang stabil, capital efisien, scalable, dan juga terdesentralisasi. Hal ini mereka raih karena USDM memiliki jaminan berupa XMS. Market cap atau supply dari USDM tidak boleh lebih besar dari market cap XMS. Dan maksimal market cap XMS adalah 2,5 kali dari market cap USDM. Berarti kalau market cap XMS adalah 250 juta, maka market cap maksimal USDM berada di angka 100 juta. Jika saat ini sudah ada 50 juta USDM di pasar, maka protokol hanya boleh mencetak 50 juta USDM lagi. Karena 50 juta tambah 50 juta kan hasilnya 100 ya. Jadi 100 itu merupakan maksimal dari USDM yang boleh di-mint. Terakhir ada Mars Swap. Mars Swap adalah AMM atau Automated Market Maker yang ada di ekosistem Mars. Mirip-mirip kayak Uniswap atau PancakeSwap. Dengan Mars Swap kita bisa memberikan likuiditas dan menghasilkan passive income dari fee transaksi yang terjadi di Mars Ecosystem. Selain itu, kita juga bisa melakukan swapping stablecoin dengan kripto lainnya. Yang gue suka dari Mars Swap adalah kita bisa melakukan arbitrase USDM. Gampangnya gini, jika USDM tiba-tiba turun harganya kurang dari $1, misalnya 0,9, kita bisa membeli USDM di harga tersebut lalu jual pas harganya menyentuh $1. Dan ketika kita berhasil melakukan hal tersebut, kita langsung auto profit 10% coy. Dan begitu sebaliknya, ketika harganya tinggi, kita bisa jual dan beli lagi pas di bawah. Untuk investornya, Mars Ecosystem di-backing oleh beberapa venture capital, seperti Parallel Venture, ada Continue Capital, dan Kernel Venture. Tapi yang paling gue suka dari Mars Ecosystem adalah APR staking-nya. Kalau lu lihat di websitenya secara langsung nih, APR stake yang mereka mencapai 1.500% cuy. Ini tinggi banget. Dan gue penasaran kan, kok mereka berani ya? Atau kok mereka nggak takut kena degen ya? Setelah gue riset lebih lanjut, ternyata Mars Ecosystem berani ngasih APR besar karena idenya tidak langsung
di distribusi. Mereka mendistribusikan rewards-nya dalam waktu per 3 hari. Misalnya lu staking hari ini, nah reward-nya baru bisa lu ambil 3 hari kemudian. Jadi hal ini bisa meminimalisir resiko ping run atau orang farming terus sudah dapat banyak dia jual semua. Selanjutnya adalah token XMS. XMS merupakan token governance dari Mars Ecosystem. Saat ini harga dari token XMS berada di angka $0,9 dengan ATH-nya yang berada di $1,48 dan all time low-nya di sekitar 0,02 sen. Dengan supply 1 billion atau 1 miliar dan market cap saat ini 45 juta dengan fully diluted market cap sekitar 988 juta. Nah, untuk distribusinya sendiri sebagai berikut, investor akan mendapatkan 8%, IDO 2%, tim mendapatkan 10%, DAO 15%, dan community incentive atau untuk publik sekitar 65%. Semua token yang dikasih oleh investor dan tim akan di-vesting, yang masing-masing sekitar 18 bulan dan 36 bulan. Nah, ngomong-ngomong soal token XMS, kalian mau nggak sih token XMS gratis? Atau kalian tertarik untuk riset Project Mars Ecosystem lebih lanjut? Nah, gue udah berita baik buat kalian. CoinMarket lagi ngadain campaign Learn and Earn Mars Ecosystem. Lu bisa belajar lebih lanjut mengenai Project Mars Ecosystem dan di akhir akan ada quiz. Jika jawaban lu benar, lu bisa dapetin token XMS secara gratis. Misalnya kita klik nih. Nah, di sini bakal ada beberapa modul yang bisa lu pelajari. Misalnya ada Mars. Misalnya di modul pertama lu bakal belajar apa itu Mars Ecosystem. Di modul kedua lo akan belajar mengenai token XMS dan USDM. Di lesson ketiga lo akan belajar cara staking dan menghasilkan passive income menggunakan Mars Ecosystem. Dan lesson terakhir akan ngasih tahu lo cara berpartisipasi di Genesis event. Nah, kalau lo udah selesai semua nih, lo bisa klik tombol take the quiz. Lalu lo scroll ke bawah di bagian sini nih, di CoinMarketCap Earn Mars Ecosystem. Nah, di sini lu bakal jawab semua kuis-kuis yang udah lu pelajari sebelumnya. Nah, gimana menurut lo mengenai Mars Ecosystem? Apakah bagus, apakah lu tertarik, atau jelek? Coba komen di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau lu suka dengan video ini, klik like dan share ke teman-teman lu biar mereka tahu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.